Bapak Ibu, saat ini kita akan membuat kelas pada aplikasi Guru BK Konselor. Pertama-tama kita akses terlebih dahulu alamat web pro.gurubkkonselor.com. Kemudian kita pilih akses guru. Kemudian kita akan masuk menggunakan akun yang sudah diaktifasi. Kemudian akan muncul dashboard tampilan seperti ini. Tugas kita pertama ketika menggunakan aplikasi Guru BK Konselor, kita pilih database, kemudian kita pilih sekolah, lalu di sini kita klik nama sekolah, kemudian kita akan menginput biodata pribadi, ya, menginput data pribadi dan menginput data sekolah. Nah, Bapak Ibu silakan dimasukkan mulai dari nama, panggilan guru BK, kemudian jabatannya, kemudian jenis ID dan nomor ID yang Bapak Ibu gunakan. Untuk panggilan guru BK, ini Bapak Ibu sesuaikan untuk penamaan pada lembar tanda tangan. Biasanya akan ada pilihan, apakah Bapak Ibu sebagai guru BK ataupun koordinator BK. Jadi silahkan kalau seandainya koordinator BK, silahkan di-input ya dengan status koordinator BK. Itu. Oke. Nah, kalau saya ubah lagi menjadi guru BK ya. Selanjutnya klik simpan. Akan ada keterangan data berhasil disimpan. Begitu juga dengan data sekolah. Mulai dari nama sekolah, ya, jenjang, kemudian alamat lengkap, silakan Bapak Ibu input dan Bapak input pula logo yang Bapak Ibu gunakan di sekolah. Karena ini akan menampilkan logo pada lembar pengesahan dan kop yang Bapak Ibu gunakan pada setiap lembar RPL, laporan, lembar pengesahan, dan di setiap jurnal yang Bapak Ibu cetak. Kemudian, di data kepala sekolah, silahkan Bapak Ibu input karena ini akan muncul di setiap nama pada lembar tanda tangan. Pada bagian header dokumen, Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kop yang Bapak Ibu gunakan ataupun yang berlaku di sekolah Bapak Ibu. Karena ada yang menggunakan kop itu 2, ya, ada juga yang menggunakan kop itu 1. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Setelah itu, pada bagian database, pada bagian sekolah sudah terisi, maka langkah berikutnya kita adalah membuat kelas. Pada langkah ini, Bapak Ibu silakan buat kelas sesuai dengan kelas asuh Bapak Ibu. Kita contohkan, kita klik di sini, buat kelas, kita pilih salah satu jenjang. Karena akun yang aktif ini adalah akun SMA, maka jenjang yang aktif adalah jenjang SMA. Kemudian kita pilih penamaan kelasnya. Tentu di setiap sekolah itu berbeda-beda. Misal, ini adalah kelas 10 IPS 5 misalnya. Kemudian Bapak Ibu pilih pada tingkatan kelas. Pada tingkatan kelas ini, Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu, apakah kelas yang kita buat ini untuk kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Karena tadi kita sudah membuat kelas 10 IPS 5, berarti tingkatan kelasnya adalah kelas 10. Ini wajib kita pilih berdasarkan dengan nama kelas untuk tingkatannya, karena ini akan berdampak pada instrumen yang akan muncul dalam penyusunan program BK. Selanjutnya, Bapak Ibu input jumlah siswa. Pada bagian ini, bisa diubah nanti apabila ada siswa yang masuk atau ada siswa yang keluar. Kita contohkan jumlah siswanya 35. Kemudian, pada bagian kode kelas, silahkan Bapak Ibu buat kode kelas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bisa mengklik generate kode kelas. Misal, kelas 10 IPS 5 tahun 2026 misalnya. Kode kelasnya seperti itu. Bisa Bapak Ibu klik buat. Maka akan ada keterangan data berhasil dibuat. Atau kode kelasnya Bapak Ibu pilih generate kode kelas.
maka akan langsung otomatis diberikan dari aplikasi, ya. Kode kelasnya 9LVG3. Kita klik simpan. Kemudian, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu masih mau membuat kelas lagi, silakan dengan cara serupa. Misalnya jumlah kelasnya itu ada 10, 20, 30. Silakan Bapak Ibu buatkan sesuai dengan kelas yang berlaku ataupun yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, ini kelas 10.5 tadi sudah berhasil kita buat. Kita contohkan dengan siswa masuk ke dalam kelas lagi. Pada bagian kelas, kelasnya sudah jadi, namun siswanya belum ada. Nah, ataupun agar siswa kita masuk ke kelas yang sudah kita buat, ada 3 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, kita membagikan kode kelas ini saja kepada anak-anak kita di dalam kelas. Ya, berarti misalnya Bapak Ibu masuk di kelas 10 IPS 5, Bapak Ibu mengajak anak-anak kelas 10 IPS 5 untuk masuk ke kelas berdasarkan kode kelasnya. Mari kita praktik Bapak Ibu. Di sini silakan akses progurubkkonselor.com, ya, Bapak Ibu mengarahkan anak-anaknya untuk mengakses web aplikasi progurubkkonselor.com. Kemudian kita arahkan anak-anak mengklik akses siswa. Kemudian kita ajak anak-anak untuk mengklik daftar siswa untuk masuk ke kelas yang sudah kita buat. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan masukkan kode kelas 10 IPS 5 tadi. Nah, ini kode kelasnya, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Jadi kode kelasnya itu 9LVJ3. Kemudian kita klik cek kode kelas, ya. Kemudian siswa masuk menggunakan dengan nama aslinya, ya. Misalnya namanya Taufik Hidayat. Pada email yang disampaikan atau yang diinput oleh anak-anak, idealnya adalah email aktif. Artinya email yang benar-benar terdaftar di Google. Namun, ketika kami mengembangkan aplikasi, masih ada atau bahkan masih banyak anak-anak kita yang belum memiliki email aktif. Ataupun teman-teman kita yang di sekolahnya tidak memungkinkan anak-anaknya menggunakan handphone. Maka dari itu, kami mensiasatinya, anak-anak boleh menggunakan email nonaktif. Email nonaktif itu adalah email yang kita buat sembarang saja untuk anak-anak bisa terdaftar dan melaksanakan tes di aplikasi. Kemudian akan muncul pertanyaan, Pak, nanti hasilnya tidak bisa muncul di email anak-anak. Benar Bapak Ibu, karena hasil anak-anak akan masuk ke akun guru BK. Seperti itu. Jadi melalui akun guru BK, kita bisa menyampaikan hasilnya kepada anak-anak kita. Misal, Ananda Taufik Hidayat tidak memiliki email aktif. Ya, namun kami tetap merekomendasikan agar anak-anak kita memiliki email aktif. Seperti itu. Misal namanya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, ya. Boleh kita tambah angka karena kelas 10 tadi 10 bahasa @gmail.com. Ya. Taufik Hidayat 10 bahasa @gmail.com. Pilih jenis kelaminnya laki-laki, kemudian klik daftar. Maka akan ada keterangan pendaftaran berhasil. Pastikan untuk mengingat email yang kamu input. Untuk akses kuesioner, silakan klik link berikut. Maka akan klik kuesioner. Namun Bapak Ibu, langkah kita pada saat ini adalah agar anak-anak terdaftar di kelas yang sudah kita buat. Mari kita cek ke kelas. Nah, ini kelas 10 IPS 5. Coba kita reload Bapak Ibu. Maka Ananda Taufik akan masuk ke kode kelas ini, ya, ke kelas 10 IPS 5 sesuai dengan kode kelasnya. Bapak Ibu, jika di dalam satu kelas ini berjumlah 35 siswa, maka cukup dengan cara seperti itu saja, 35 siswa akan langsung otomatis masuk ke kelas yang kita buat. Bisa 35, bisa 100 siswa,
1.000 siswa, bahkan 10.000 siswa sekaligus akan terdaftar di kelas yang sudah kita buat dengan cara melalui kode kelas yang sudah kita bagikan. Cara yang kedua, apabila Bapak Ibu ya, anak-anak tidak memiliki ataupun Bapak Ibu ingin membantu anak-anak masuk sendiri ke kelasnya, ke kelas yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa menginput pada bagian ini. Klik buat siswa. Misalnya namanya Susi Susanti ya. Sama, kalau seandainya Anda ini tidak memiliki email aktif, maka bisa kita gunakan email nonaktif seperti itu. Ini perempuan, kemudian kita klik buat. Maka Susi akan masuk ke kelas yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Cara yang ketiga, dengan cara mengimpor data. Cara mengimpor data ini kita pilih pada bagian siswa. Ya. Pada bagian siswa akan muncul template yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Ya, di sini akan ada unduh template impor siswa. Kemudian ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah memiliki data, biasanya datanya melalui PTSP ataupun melalui TU, Bapak Ibu bisa mengimpornya pada bagian impor siswa. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengimpor dokumen yang sudah ada, kemudian Bapak Ibu klik kirim. Ya, tinggal dipilih saja. Kemudian klik kirim, maka anak-anaknya akan masuk ke kelas sesuai dengan kelas ID-nya masing-masing. Kelas ID itu bisa dilihat pada bagian kelas di bagian ini, kelas ID. Selanjutnya, bagaimana sih ya cara aplikasi menyusun program BK secara otomatis? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan 2 tahapan ini pada database, Bapak Ibu sudah menginput informasi atau data pribadi dan data sekolah, Bapak Ibu sudah membuat kelas, maka sebenarnya tugas Bapak Ibu sudah selesai dalam aplikasi Guru BK Konselor. Bapak Ibu tinggal menyuruh ataupun mengarahkan anak-anak untuk melaksanakan tes di aplikasi dan hasilnya akan langsung masuk ke akun Bapak Ibu. Di sini, kalau seandainya Bapak Ibu mau menyusun ataupun menyusun program BK, Bapak Ibu tinggal mengarahkan anak-anak kita menjawab instrumen di aplikasi Guru BK Konselor. Caranya sama seperti anak-anak mendaftar ke kelas tadi. Misal, kita ataupun Bapak Ibu sekarang berada di kelas yang sudah kita buat tadi, ada kelas 10 IPS 5. Berjumlah 35 orang. Ya, anggap saja semuanya ini sudah terdaftar anak-anak kita. Anak-anak sekalian, dalam rangka penyusunan program BK dan penganalisisan kebutuhan Anda, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian untuk menjawab instrumen pada aplikasi Guru BK Konselor. Silahkan kalian mengakses progrubkkonselor.com, kemudian kalian pilih akses siswa, kemudian kalian pilih kuesioner instrumen masalah umum peserta didik. Di sini, anak-anak menjawab menggunakan email mereka yang sudah terdaftar tadi. Misalnya si Taufik, ya, Taufik Hidayat. Kemudian masukkan email, ya. Kemudian klik validasi email. Maka akan keluar identitas nama siswa, kelasnya, dan angket kelas. Di sini semuanya akan benar-benar otomatis Bapak Ibu. Hasilnya nanti akan muncul di akun Guru BK dan akan menjadi program BK komprehensif. Misal kita menjawab instrumen atas nama Ananda Taufik ya. Ini saya jawab secara random saja. Nah, Bapak Ibu, aplikasi Guru BK Konselor sangat powerful dalam membantu Bapak Ibu mengoptimalisasikan
dalam penyusunan program BK dan profesionalitas BK di sekolah. Sehingga dengan menggunakan aplikasi Guru BK Konselor, semua pekerjaan Bapak Ibu akan sangat mudah dan benar-benar otomatis, tidak Bapak Ibu yang mengerjakannya secara manual, Bapak Ibu. Ya. Masalah lain, seandainya ada yang ingin disampaikan oleh si anak, seperti itu, si Taufik. Ya, misalnya Pak Robi, saya belum betah di sekolah ini karena saya masuk ke sini dipaksa oleh papa mama saya. Misal. Kemudian klik submit, ya. Anak-anak klik submit, maka akan ada keterangan. Jawaban kamu sudah dikirim. Silakan konfirmasi dengan guru BK. Kalau seandainya siswa dengan jumlah 35 orang tadi sudah menjawab, maka Bapak Ibu, analisisnya akan muncul per kelas. Ya, analisisnya akan muncul per kelas. Nah, di sini kita bisa melihat profil individu dari si anak. Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah menjawab pada instrumen masalah umum tadi, ya, instrumen masalah umum tadi, maka pada bagian program BK ini, ya, program BK komprehensif ini akan otomatis tersusun. Mulai dari profil individu, ya, kemudian profil kelas, kemudian program BK, RPLBK, action plan, prota, prosem itu akan otomatis tersusun dalam satu dokumen. Ya, saya contohkan. Untuk profil individu, Bapak Ibu, di sini adalah jumlah keseluruhan dari anak-anak Bapak Ibu. Misalnya, siswa-siswi Bapak Ibu berjumlah 1000, maka ini merupakan kolam besarnya. Dan di sini akan ada keterangan belum mengisi ataupun sudah mengisi. Kita bisa memilih, ya, kita bisa memfilter kelas mana yang mau Bapak Ibu lihat. Misal, Bapak Ibu mau melihat kelas 10 bahasa. Ya, tadi namanya 10 IPS bahasa. Ini dia. Akan ada keterangan, ya, bahwasanya Ananda Taufik sudah menjawab tadi. Nah, termasuk Ananda Susi Susanti, maka akan ada keterangan belum mengisi kuesioner. Karena di sini, ya, di sini dia bisa mengontrol siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum, dan kita bisa mention ke anak-anak bahwasanya si A, si Susi, silakan diselesaikan instrumennya. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa mempreview hasil anak-anak sebelum kita benar-benar ingin mencetaknya. Misal, Bapak Ibu, kita mau mempreview hasil Ananda Taufik Hidayat. Ya, kalau mau langsung di-download juga bisa. Untuk download per kelas, Bapak Ibu bisa download di kelasnya masing-masing. Kita pilih kelas, ya, di kelasnya masing-masing. Ini kelas 10 IPS 5. Kalau seandainya jumlah siswanya 30, 40, 50, Bapak Ibu silakan klik ini untuk mendownload all. Kalau hanya beberapa, silakan dicentang pada nama yang ingin Bapak Ibu download. Ya. Nah, ini saya ingin melihat hasil dari Ananda Taufik. Kita pilih di sini, ya. Kita klik unduh profil individu terpilih. Seperti itu. Maka akan muncul hasil profil individunya. Yuk, kita lihat Ananda Taufik, unduh profil individu terpilih. Ya, sudah terdownload, ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat hasilnya pada bagian unduh IMU PD. Ini dia. Ini hasil dari Ananda Taufik. Kita akan melihat masalah yang muncul, kemudian analisis per bidangnya, bar chartnya, diagnosanya, rekomendasi, analisis masalah utama, ini, kemudian uraian atau masalah lain yang disampaikan oleh anak-anak kita tadi, dan ada keterangan skala dan ditandatangani oleh guru BK.
Nah, ini menjadi lampiran pelaksanaan layanan BK di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat profil kelas. Ya, kita klik profil kelas. Pada profil kelas, Bapak Ibu bisa memilih kelas berapa yang mau Bapak Ibu lihat. Bisa kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Karena kita tadi mempraktikkan kelas 10, silakan kita pilih kelas 10. Kemudian kita pilih kelas 10 IPS 5, ya, yang baru kita buat tadi. Di sini kita bisa unduh, kemudian bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini akan ada keterangannya. Karena baru ada topik yang menyelesaikan instrumen, maka data yang masuk adalah data anak-anak yang sudah menjawab. Ya, kalau seandainya ke 30 siswa, 40 siswa, 50 siswa yang menjawab, maka akan otomatis muncul 50 data siswa tersebut muncul pada profil kebutuhan layanan BK per kelas. Selanjutnya, kita melihat program BK yang sudah ataupun yang langsung tersusun otomatis, tanpa Bapak Ibu harus mengedit manual. Kita pilih, kita klik nama sekolahnya, kemudian kita akan melihat preview dari program BK yang akan kita download. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa mengubah terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu bisa merubah terlebih dahulu visi misi sekolah Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu di sekolahnya memiliki visi misi sendiri dan Bapak Ibu input juga visi misi BK-nya, visi misi bimbingan konseling di sekolah Bapak Ibu. Nah, dia akan muncul otomatis untuk mempreview terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu download bisa Bapak Ibu preview dan bisa Bapak Ibu edit. Nah, misal nih pada bagian rasional mau Bapak Ibu ubah ataupun mau Bapak Ibu tambah, silakan ditambah. Namun biasanya teman-teman kita langsung di-download saja karena rasionalnya sudah tepat. Itu. Ya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu ya. Mulai dari cover, lembar pengesahan, ya. Kemudian ada kata pengantar, program tahunan yang isinya mulai dari rasional kita, kemudian dasar hukum, visi misi, identifikasi capaian layanan, kemudian hasil-hasil dari instrumen yang sudah dijawab oleh anak-anak kita. Untuk memperluas, mari kita download. Nah, pada bagian ini semuanya otomatis Bapak Ibu, tidak ada yang manual. Ya, tidak Bapak Ibu kerjakan manual atau Bapak Ibu menggabungkan manual, tidak. Dia langsung otomatis masuk ke dalam aplikasi Guru BK Konselor pada bagian program BK. Ini dia, kita download. Nah, kita bisa melihat hasilnya seperti yang saya sampaikan tadi, langsung muncul rasionalnya, dasar hukumnya, visi misinya, ya, identifikasi capaian layanannya, kemudian deskripsi kebutuhan layanannya, mulai dari layanan dasar, layanan responsif dan perencanaan individual, kemudian profil analisis bidang per jenjang tingkatan, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat kelas 12. Kalau seandainya Bapak Ibu hanya kelas 10, maka analisis bidang kelas 10 saja yang muncul. Nah, karena saya hanya membuat kelas 10 dan kelas 11, dan itu yang sudah melaksanakan tes, maka yang muncul adalah analisis per tingkatan kelas. Kemudian, pada bagian tujuan layanan BK, di sini akan muncul materi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak per kelas. Ya, jadi ada kelas 10-2 beserta analisis materi yang mereka butuhkan, ada kelas berikutnya. Meskipun Bapak Ibu, mereka dalam satu tingkatan kelas, misal nih kelas 10-1, mereka ternyata memiliki permasalahan dalam kelas itu adalah teknik belajar yang efektif. Karena persentasenya cukup tinggi, 10,92%. Meskipun mereka kelas 10-1, ya. Kemudian di kelas 10-4,
di tingkatan kelas yang sama ternyata berbeda kebutuhannya, beradaptasi di sekolah yang baru. Ini kebutuhannya. Nah, meskipun mereka berada di jenjang yang sama, di level tingkatan yang sama, kebutuhan mereka setiap kelas berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu menyampaikannya, ya, menyampaikan materinya berdasarkan analisis per kelas ini. Nah, setelah muncul ini, Bapak Ibu tinggal download saja, karena ini sudah tersusun otomatis. Selanjutnya akan ada komponen program, bidang layanan, serta action plan-nya. Nah, di sini akan muncul setelah, ya, muncul otomatis setelah anak-anak kita menjawab instrumen. Ya. Di atas adalah action plan atau silabus kelas 10, kelas 11, ya, sesuai dengan kelas yang sudah saya buat dan siswa melaksanakan tes. Kemudian di sini akan muncul juga tema atau topik layanan. Berdasarkan apa? Berdasarkan asesmen yang sudah dijawab oleh anak-anak kita. Ini kelas 10, ini kelas 11. Kemudian akan ada rencana evaluasi serta anggaran biaya yang sudah Bapak Ibu input pada aplikasi. Kemudian Bapak Ibu tentu membutuhkan RPLBK. Kita klik RPLBK, kemudian kita pilih kelas mana yang mau Bapak Ibu berikan layanan klasikal. Misalnya kelas, tadi kita membuat kelas 10 IPS ya, ini dia. Nah, Bapak Ibu, pada aplikasi Guru BK Konselor, RPLBK tersusun otomatis dengan 3 jenis. Pada aplikasi Guru BK Konselor, Bapak Ibu, sudah tersusun setelah anak-anak kita melaksanakan tes, akan tersusun 3 jenis RPLBK di aplikasi. Kita klik salah satu, misalnya berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Kita klik unduh, maka akan ada pilihan. Bapak Ibu mau menggunakan RPL yang mana? POPBK kurikulum merdeka kah? Kurikulum deep learning atau kurikulum berbasis cinta? RPL kurikulum berbasis cinta. Bapak Ibu tinggal pilih. Kemudian Bapak Ibu tinggal download saja. Ya, misal kita download POPBK dengan jenis POPBK kurikulum merdeka. Kemudian akan muncul hasilnya. Nah, setelah itu dapat kita buka, ya, dan muncul modul BK mulai dari RPL-nya, kemudian berpikir kritis, materi berpikir kritis, serta penilaian instrumen evaluasi proses dan instrumen evaluasi hasil. Nah, ini merupakan RPL dengan bentuk POPBK kurikulum merdeka. Namun, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan RPL dengan jenis yang lain, silakan Bapak Ibu download. Deep Learning kah atau kurikulum berbasis cinta, silakan di-download. Setelah Bapak Ibu mendownload ataupun ketika Bapak Ibu menyelesaikan tahapan ini, ya, maka Bapak Ibu bisa mendownload semua RPLBK di aplikasi. Ya. Jadi, kelas 10 berbeda RPL-nya, kelas 11 berbeda RPL-nya, kelas 12 juga berbeda RPL-nya. Kemudian, setiap kali Bapak Ibu menyelesaikan layanan RPL klasikal, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Dengan cara Bapak Ibu klik buka evaluasi, maka akan muncul link berikut untuk anak-anak menjawab. Link inilah yang Bapak Ibu bagikan ke anak-anak, dan anak-anak menjawab menggunakan email mereka yang sudah mereka gunakan sebelumnya. Misal, Ananda Taufik, ya, kelas 10 IPS tadi, misalnya Ananda Taufik, ya, ataupun anak-anak kelas 10 IPS 5, ya. Mereka menjawab, ya, kita ulangi, mereka menjawab materi, misalnya pentingnya beragama, ya, buka evaluasi, mereka menjawab di sini menggunakan email mereka, dan akan ada
muncul instrumen ataupun pertanyaan-pertanyaan. Saya jawab secara zigzag saja. Nah, kirim evaluasi. Maka akan ada keterangan layanan klasikal sudah dikirim. Evaluasi layanan klasikal sudah terkirim. Kemudian di sini kita bisa mendownload hasilnya, ya. Dengan materi pentingnya beragama tadi, kita unduh evaluasinya. Bisa kita buka, maka akan ada keterangan. Hasil evaluasi layanan klasikal, pertemuan dengan tema pentingnya beragama. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan jumlah peserta menjawab 1 orang, karena baru si Taufik. Nanti kalau 20, 30, 1000, maka akan muncul di sini. Kita akan mendapatkan hasil pengukurannya. Sangat baik, cukup baik, sangat baik, cukup baik. Seperti apa nanti. Oke. Kemudian, Bapak Ibu tinggal download lagi pada bagian action plan. Nah, sebenarnya action plan ini sudah ada di program BK tadi, Bapak Ibu. Namun, ini kami munculkan karena banyak teman-teman kita yang hanya ketika di awal semester itu, awal tahun pelajaran itu, mereka hanya membutuhkan action plan-nya dulu untuk dilaporkan ke sekolah. Jadi, bisa diedit dan di-preview terlebih dahulu. Kalau seandainya mau diedit, ini ya, kita klik salah satu. Bapak Ibu mau mengubahnya, bisa. Kemudian, Bapak Ibu, ya, kalau langsung mau di-download, silakan di-download saja. Nah, tinggal unduh action plan-nya. Maka hasilnya akan langsung muncul. Begitu juga dengan program tahunannya, Bapak Ibu, dan program semesternya. Tinggal Bapak Ibu edit preview, ataupun Bapak Ibu setelah itu mau Bapak Ibu download juga bisa. Seperti itu. Selanjutnya, pada bagian akses siswa, ya, kita kembali ke landing page. Bapak Ibu, kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menginput ataupun mengisi biodata secara mandiri. Nah, di sini ya, anak-anak kembali menjawab menggunakan email mereka. Jadi, kita tidak perlu menginput sendiri Bapak Ibu, tentu akan merepotkan. Kalau jumlah siswa kita banyak, bayangkan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya, sama seperti kita mengarahkan anak-anak menjawab instrumen masalah umum, kita mengarahkan anak-anak untuk mengakses siswa. Misalnya kelas 10 IPS 5 tadi, ya. Ananda, saya berperan sebagai Ananda Taufik Hidayat, ya. Ananda sekalian, silahkan Ananda melengkapi biodata Ananda sekalian dengan cara mengakses siswa pada aplikasi Guru BK Konselor, alamat webnya progrubkkonselor.com, kemudian klik akses siswa, kemudian kalian isi biodata, ya, dengan email kalian dan kode kelas kalian. Kode kelas kalian ini ya sama seperti kemarin ya, 9LVJ3. Cek email dan kode kelas. Di sini anak-anak menginput sendiri, Bapak Ibu. Anak-anak menginput sendiri biodatanya. Dan anak-anak bisa menginput fotonya. Kita contohkan, ya. Cius, misalnya di sini ada foto, saya menggunakan foto saya aja, Bapak Ibu, ya. Ini dia. Kemudian mereka melengkapi, setelah itu klik simpan ya. Anggap saja sudah selesai ini. Mereka menginput sendiri. Klik simpan. Ya. Maka akan muncul kamu sudah mengisi biodata, silakan konfirmasi ke guru BK. Untuk hasilnya, ketika anak-anak submit, akan langsung muncul di akun guru BK. Nah, di sini kita bisa pilih seperti yang saya contohkan tadi. Kita centang pada nama anak tersebut, kemudian kita pilih unduh biodata siswa terpilih. Kita klik unduh, ya. Kalau hanya untuk 1 orang. Kalau untuk semuanya, kita download all di sini. Seperti itu. Nah, ini sudah muncul, yuk kita lihat hasilnya.
Nah, ini muncul hasil dari Ananda Taufik tadi. Nah, ini belum lengkap karena memang belum kita input tadi Bapak Ibu. Ya, ada beserta dengan logo dan code-nya. Seperti itu. Nah, kalau di saat bersamaan siswa yang menjawab itu jumlahnya 1.000, 2.000, 3.000, maka hasilnya pun akan otomatis masuk ke sini, Bapak Ibu. Selanjutnya, pada bagian akses siswa, Bapak Ibu tinggal mengarahkan anak-anak untuk menjawab instrumen yang ada di aplikasi. Ketika Bapak Ibu ingin melaporkan laporan evaluasi, ya, laporan evaluasi BK di sini, Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak menjawab kuesioner evaluasi BK. Maka akan langsung tersusun evaluasi BK-nya. Kemudian untuk minat bakat, research, gaya belajar, kecerdasan majemuk, tipe kepribadian, silakan Bapak Ibu arahkan anak-anak untuk menjawab. Hasilnya akan otomatis masuk ke akun guru BK. Hasilnya apa saja? Saya contohkan. Misalnya tes minat bakat. Nah, hasilnya bisa rekapan per kelas dan tentunya hasilnya per individu. Saya contohkan. Misal nih kelas 11.1. Saya belum mencontohkan kelas 10 IPS 5 karena baru 2 orang. Jadi rekapannya tidak muncul. Kita contohkan kelas 11.1 yang sudah ada, yang sudah terjawab oleh anak-anak saya. Meskipun tidak lengkap ya Bapak Ibu. Kita klik cetak via browser terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul rekapan data anak per kelas. Ya. Kalau seandainya dilengkapi dengan COF, ya, kemudian data-datanya beserta tanda tangannya, kita tinggal cetak saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu rapikan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu download. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau unduh langsung, silakan diunduh. Kemudian kita pilih lagi untuk mendownload data anak per individu. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin melihat terlebih dahulu, misalnya si Naila Kansa. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Kita preview terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya data anak per individu. Bisa Bapak Ibu download sekaligus ataupun satu per satu. Begitu juga dengan instrumen pendukung lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu di aplikasi Guru BK Counselor semuanya sudah sangat powerful dan tidak manual dan semuanya serba otomatis. Selanjutnya, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengarahkan anak-anak menjawab sosiometri sama caranya seperti yang tadi, tinggal mengarahkan anak-anak ke akses siswa, kemudian klik akses sosiometri. Kemudian anak-anak menjawab menggunakan email mereka yang sudah terdaftar. Nah, seperti itu. Maka akan muncul nama teman-temannya. Saya contohkan di kelas yang lain. Kalau kelas yang kita buat tadi baru 2 orang. Jadi tidak banyak, hanya ada 2 pilihannya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita pilih kelas terlebih dahulu. Kita anggap si Laila ini ya. Saya berperan sebagai Ananda Laila misalnya. Misalnya Laila. Validasi. Ini ada keterangan kamu sudah mengisi ya. Karena memang tidak boleh double ya Bapak Ibu. Nah, kita cari ya Ananda lain yang mungkin belum menjawab. Seperti itu ya. Misalnya ini. Oke, kita reload terlebih dahulu. Sosiometri. Nah, si Andoryu belum menjawab. Nah, di sini tinggal pilih nama teman-temannya. Nah, seperti itu. Beserta alasannya. Ini sosiometri. Semuanya benar-benar otomatis Bapak Ibu. Tidak manual. Oke. Baik Bapak Ibu, batas ini dulu ya.
rekaman saya ya, untuk Bapak Ibu pengguna aplikasi Guru BK Konselor. Semoga apa yang saya sampaikan ini tepat sasaran dan mempermudah dalam pelaksanaan atau pengoperasian aplikasinya. Bapak Ibu, tetap silakan hubungi saya secara langsung apabila ada pertanyaan yang mungkin sangat ingin ditanyakan langsung, ataupun boleh juga bertanya di WA Group seperti itu. Sangat fleksibel Bapak Ibu, karena aplikasi Guru BK Controller kami sangat powerful dan support dalam penggunaan aplikasi dan profesionalitas Guru BK. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat dan terus berkarya. Salam Guru BK Konselor.